Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah besar dalam dunia pendidikan kita hari ini, yaitu merebaknya budaya kekerasan yang melanda generasi muda kita. Kalau kita lihat di balik kemajuan teknologi, di balik kemajuan pendidikan ilmu-ilmu dunia, justru hari ini kita melihat tumbuh budaya kekerasan yang merasuki generasi muda kita. Fenomena perundungan atau bullying ini yang hari ini kita bisa melihat sebagai satu sisi kelam wajah pendidikan kita, wajah pendidikan anak-anak kita ini yang seolah menjadi sesuatu yang biasa di kalangan generasi muda, di kalangan anak-anak dan remaja kita di Indonesia ini, khususnya di kalangan sekolah. Jadi kalau kita melihat di kalangan pelajar, termasuk juga mahasiswa, kita melihat bahwa ada budaya yang merebak di kalangan mereka, yaitu budaya yang kita sebut dengan bullying ini atau perundungan ini. Yang terakhir tentu kita bisa melihat dan kita tahu peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading dan juga di beberapa sekolah di wilayah Indonesia ini, di Blora, di Depok dan di beberapa kota terjadi berbagai peristiwa perundungan yang kalau kita melihat ini adalah merupakan perilaku kekerasan yang seolah menjadi sesuatu yang biasa di kalangan mereka. Yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading ini dilakukan oleh seorang pelajar yang kemudian akibat dari apa yang dia perbuat ini kemudian memakan puluhan korban. Tentu ini adalah satu masalah besar yang bisa kita lihat di kalangan anak-anak kita hari ini. Karena sang pelaku ini mengaku bahwa perbuatan ini adalah merupakan akibat dari perundungan atau akibat dari bullying ya, terhadap pelaku yang dialami selama beberapa waktu yang dilakukan oleh teman-temannya. Jadi ada rasa dendam di dalam diri pelaku ini sehingga kemudian dia melakukan atau melampiaskan dendam itu dengan melakukan kekerasan ketika di tengah-tengah mereka sedang melaksanakan salat Jumat. Ini hanya salah satu contoh saya kira ya. Nah, kalau kita melihat dari data KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun data atau angka ya kasus-kasus bullying ini ternyata terus meningkat. Ya, sehingga akibatnya adalah banyak di kalangan anak-anak kita yang kemudian mengalami depresi. Banyak di kalangan generasi muda kita yang terbiasa melakukan kekerasan. Banyak di kalangan anak-anak kita yang kehilangan empati terhadap teman-temannya, terhadap saudaranya. Dan bahkan di kalangan mereka kemudian kehilangan rasa hormat mereka terhadap para pendidik mereka. Kalau kita lihat ini satu masalah yang besar, yang akar masalahnya sesungguhnya terletak pada lingkungan sosial yang buruk. Lingkungan sosial yang buruk ini tentu kita melihat kembali akarnya adalah diakibatkan oleh adanya sistem pendidikan yang buruk. Karena sistem pendidikan yang hari ini diterapkan di tengah-tengah anak-anak muda kita atau generasi pelajar kita ini adalah sistem pendidikan yang bersifat sekuleristik. Sistem pendidikan yang jauh dari nilai-nilai agama. Ya, pendidikan yang memang dirancang pada awalnya dengan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi fenomena bullying atau fenomena perundungan ini bukan hanya masalah sosial sebenarnya, tetapi ini adalah masalah agama yang sangat serius. Dalam Islam, ya, merendahkan atau mengejek orang lain adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama ini. Itu adalah termasuk dosa besar sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian merendahkan, janganlah kalian mengejek, janganlah suatu kaum itu menghina kaum yang lain. Karena bisa jadi kaum yang dihina itu adalah kaum yang lebih baik dari mereka yang menghina. Kaum yang diejek itu bisa jadi adalah kaum yang lebih baik daripada kaum yang mengejek. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat yang merupakan larangan setiap bentuk penghinaan, setiap bentuk perendahan derajat manusia. Dalam bahasa kita mungkin hari ini adalah merupakan pelarangan terhadap setiap bentuk bullying, setiap bentuk perundungan kepada sesama manusia. Dengan maksud merendahkan orang lain, dengan maksud merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukumnya haram, jelas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dikatakan di sini bahwa ada yang salah di dalam sistem sosial kehidupan kita. Fungsi keluarga yang seharusnya mengajarkan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak kita seolah tidak berfungsi.
Islam mengajarkan bahwa keluarga adalah al-madrasatul ula. Keluarga adalah madrasah pertama yang akan menjadi benteng utama pembentukan karakter anak-anak kita. Orang tua tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah seharusnya. Orang tua juga harus menjadi pendidik. Orang tua juga harus memiliki fungsi perlindungan kepada anak-anaknya. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah, jagalah, ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, peliharalah dirimu. Allah katakan ku anfusakum. Maksudnya Allah menegaskan bahwa yang harus dilindungi, yang harus dijaga adalah diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Baru kemudian keluarga. Ya, keluarga kalian wa ahlikum naro, dari siksa api neraka. Ya, artinya Allah katakan bahwa kita sebagai kepala keluarga misalnya mempunyai tanggung jawab besar dalam rangka mendidik, menjaga, dan membina anak-anak kita dan istri kita, keluarga kita dengan pendidikan agama yang baik, dengan pendidikan agama yang benar. Sahabat Nabi yang mulia Ali radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar setiap orang tua mengajarkan pendidikan agama yang sebaik-baiknya kepada anak-anaknya dan kepada seluruh keluarganya. Beliau katakan bahwa makna ayat ini adalah alimuhum wa adibuhum. Ajarilah dan didiklah mereka. Maksudnya ajarilah dan didiklah keluarga kalian dengan pendidikan agama yang benar agar mereka terlindung dan terjaga dari api neraka kelak. Sementara yang kedua, sekolah adalah tempat untuk pembentukan karakter sebenarnya. Sekolah adalah harus menjadi tempat pembentukan kepribadian Islam bagi generasi muda, bagi para pelajar, bagi para mahasiswa, pada anak-anak kita yang memasuki usia-usia di mana mereka sedang saat-saatnya membentuk karakter mereka. Usia belasan tahun, usia di bawah 20 tahun, itu adalah usia di mana terjadi pembentukan karakter seorang anak manusia. Jadi dalam pandangan Islam, pendidikan bukan hanya memberikan atau membentuk menjadi orang-orang yang cerdas. Dalam pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk agar seseorang memiliki kecerdasan intelektual, tetapi dalam pendidikan Islam, seorang anak atau seorang anak didik akan dibentuk bukan hanya akan memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga akan memiliki kecerdasan spiritual. Artinya mereka tidak hanya akan menjadi orang-orang yang cerdas dalam ilmu-ilmu dunia, tetapi juga mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki ketakwaan, mempunyai ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pandangan Islam, pendidikan bukan hanya sekedar akan membentuk manusia menjadi cerdas dalam ilmu-ilmu dunia, tetapi juga akan membentuk insan yang memiliki syahsiah Islamiyah, kepribadian Islam. Seseorang akan mempunyai pola pikir yang Islami, seseorang akan mempunyai pola sikap yang Islami, seseorang akan mempunyai pemikiran yang Islami, seseorang akan mempunyai perasaan yang Islami. Inilah yang seharusnya menjadi orientasi pendidikan. Bukan hanya memahami ilmu-ilmu dunia, tetapi juga memiliki ketakwaan yang tinggi. Karena mereka mempunyai iman yang baik, mereka mempunyai ketakwaan yang baik, mereka memiliki ketaatan yang baik terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Inna bu'istu li utamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ini diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi misi utama pendidikan dalam Islam adalah membina akhlak dan kemudian mensucikan jiwa-jiwa manusia agar manusia itu menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pendidikan hari ini yang diterapkan kepada anak-anak kita adalah sistem pendidikan yang sifatnya sekularistik, pendidikan yang memisahkan agama dari kehidupan, pendidikan yang memisahkan ilmu dari iman. Mungkin mereka akan menjadi anak-anak yang cerdas, tapi mereka akan menjadi orang-orang yang miskin akhlak. Mereka akan menjadi orang-orang yang tidak memahami adab, mereka tidak memahami etika. Padahal para ulama menekankan pentingnya adab sebelum ilmu. Para ulama mengatakan ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilma. Ya, pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum engkau mempelajari ilmu. Dan adab terbaik dalam pendidikan adalah adab yang didasari oleh akidah Islam. Fondasi ilmu adalah akidah Islam, sehingga fondasi itu akan memperkokoh seorang atau seorang manusia atau seorang pelajar yang kemudian akan menjadi seseorang yang mempunyai kepribadian yang Islami. Sejarah Islam telah mencatat generasi emas yang menghasilkan para ulama-ulama besar dan para ilmuwan yang hingga hari ini
ilmu-ilmu mereka, kitab-kitab mereka, sampai hari ini pun tetap menjadi rujukan bagi umat Islam seluruh dunia. Hari ini kitab-kitab mereka menjadi rujukan di setiap majelis-majelis taklim di berbagai penjuru dunia. Para imam mazhab, para ulama-ulama hadis, sampai kepada generasi-generasi selanjutnya. Mereka adalah generasi-generasi emas yang ada dalam sejarah Islam, yang hanya bisa dihasilkan ketika diterapkan kepada mereka pendidikan Islam yang benar. Bukan pendidikan yang sifatnya sekularistik, pendidikan yang memisahkan agama dari kehidupan. Di generasi yang baik itu hanya dihasilkan dari sistem pendidikan Islam, yang bersumber dari akidah Islam, yang mengajarkan ketaatan kepada syariat-syariat Islam. Sehingga kemudian akan lahir mereka-mereka yang memahami ilmu-ilmu dunia dan juga akan memiliki ketakwaan yang tinggi. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tentu harus ada peran negara di sini yang kita harapkan, karena negara mempunyai tanggung jawab besar dalam proses pembentukan karakter generasi muda ini. Negara harus melindungi anak-anak ini dengan hukum-hukum syariat. Mereka harus dilindungi akhlak mereka. Mereka harus dilindungi agar mereka memiliki pendidikan yang baik sehingga mereka mempunyai ketakwaan yang tinggi. Dan negara memang mempunyai kewajiban untuk menjamin keamanan warganya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar terbaik di dalam rangka menyelesaikan persoalan ini. Ini sebenarnya adalah masalah besar yang terjadi di tengah anak-anak kita. Generasi-generasi penerus kita yang akan memegang estafet bagaimana mengelola bangsa ini, bagaimana mengelola masyarakat. Mereka hari ini atau 1-2 generasi ke depan akan menjadi orang-orang yang banyak sekali akan mengambil kebijakan-kebijakan di dalam proses kita bermasyarakat dan bernegara. Sementara hari ini adalah masa-masa di mana mereka mengalami pembentukan karakter mereka. Dan berbahaya sekali kalau kemudian pendidikan karakter kepada mereka ini justru ditanamkan nilai-nilai sekularistik, nilai-nilai yang jauh dari agama. Sehingga lahirlah generasi yang hari ini pun bisa kita lihat akibatnya. Mereka tidak punya empati terhadap sesama manusia. Mereka tidak punya rasa bagaimana harus menghormati sesama kawan. Mereka tidak punya lagi kemudian rasa hormat kepada pendidik. Mereka kehilangan rasa hormat kepada pendidik mereka. Mereka kehilangan bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap orang tua. Dan demikian pula di kalangan pendidik. Ada masalah besar di tengah-tengah mereka. Terjadinya berbagai kasus pelecehan terhadap anak didik misalnya yang belakangan ini menjadi viral di tengah-tengah sosial media. Adanya berbagai perilaku kemaksiatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang justru terjadi di kalangan pendidik, ini juga masalah besar. Maka sebenarnya tidak ada solusi terbaik dalam rangka membentuk atau mendidik anak-anak kita ini sehingga mereka mempunyai karakter yang islami, karakter yang cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual. Mereka memiliki pemahaman agama yang baik dan mereka memiliki pemahaman yang baik juga terhadap ilmu-ilmu dunia hanya dengan melaksanakan atau menerapkan kepada mereka kurikulum pendidikan Islam yang benar. Harus ada takhyir, harus ada perombakan total terhadap sistem pendidikan hari ini. Jadi sistem pendidikan yang berlandaskan akidah dan syariat Islam. Hanya dengan itu kita akan bisa memiliki generasi yang baik secara ilmu dunia maupun ilmu-ilmu agama. Hanya dengan itu kita akan bisa memiliki generasi yang beriman, berilmu dan beradab. Generasi yang kita harapkan kelak menjadi khairu ummah, menjadi generasi terbaik yang akan menebarkan kebaikan dan kemuliaan di tengah-tengah manusia.